Ya, selamat pagi rekan-rekan semua. Hari ini kita kembali lagi pada morning briefing, tepatnya pada tanggal 9 Januari tahun 2015. Pada morning briefing Jumat ini akan dibawakan oleh Bapak Fauji. Pak, apa kabar Pak? Iya, bagus. Baik. Ya, Nampaknya nih yang pertumbuhannya positif Amerika aja nih ya, Bu ya. Iri kita lihatnya ya. oke silakan Pak. Sudah disampaikan tadi data fundamental ekonomi kemarin yang menarik dari Australia. Ada penurunan kurs dan pelemahan nilai tukar Australia terhadap American dollar. Di samping itu ada pertumbuhan yang positif dari building approval. Walaupun data sebelumnya 11,5%, ekspektasi analis sebelumnya akan ada kejatuhan negatif dari perlambatan data ekonomi Cina ya, sehingga ada tabulasi angka forecast minus 2,7% dari total permohonan untuk izin pembangunan perumahan. Ternyata angkanya sih boleh kita katakan positif walaupun lebih rendah dari angka sebelumnya 11,5. Artinya masyarakat di Australia, kemudian developer yang mendapat pengajuan permohonan pembelian kapling rumah baru ini masih tren dan sentimennya positif ya untuk di Australian people. Untuk selanjutnya kita langsung lihat progres dari nilai tukar Australia, Euro, GBP, dan Jepang tentunya. Yang pertama dulu di level running sekarang di 0,8130-an saya kira untuk di Australian dollar. Ada previous support di sini di 0,8030-an ya. Tersentuh dari low untuk bulan ini ya. Kemudian ada uji level sekali lagi di 0,78 0,7690-an atau di 0,7700 yang menurut analisa kita dari sisi teknikal itu sudah menyentuh area oversold ya. Oversold untuk garis trendline supportnya ini seperti ini. Saya kira ini adalah potensi untuk level buy area kita untuk di Australia dengan kategori long term trading ya. Kenapa demikian? Karena base rate untuk di Australia, kalaupun nanti The Fed menaikkan suku bunga, saya kira eh, paritas dari rate interest dari Australia ini masih di atas Amerika Serikat. Kemudian dari technical MACD 813.9 juga area histogram sudah membentuk formasi bottom yang sama. Boleh kita ukur bottom yang sama ini eh, volume sudah mulai mengecil walaupun trennya sudah pecah support di 0,86 kemarin. Oleh karena itu previous support di 0,8668 ini menjadi incaran previous resistance untuk reversal di Australian dollar. Namun sudut pandang dari Kuroda dan Shinzo Abe terhadap kebijakan moneter dan pemerintahan serta kebijakan ekonominya menurut analis ya, bukan menurut dari versi jajak pendapat masyarakat awam. Ini kebijakan agresifnya membuat mata uang yen ini melemah. Saya kira ini adalah faktor politis ya terkait dengan kawasan zona Korea Utara dan Taiwan yang sekarang lagi memanas terhadap tuduhan-tuduhan penyerangan dari cyber war yang dilakukan oleh Korea Utara dan Taiwan.
Oleh karena itu, dengan pelemahan yen, saya kira ini ada implikasi dari sikap publik di Jepang yang lebih berhemat untuk melakukan konsumsi ya. Saya kira ini juga dengan pelemahan nilai tukar, orang akan lebih cenderung mengeраmpingkan tingkat konsumsi yang boleh kita katakan bukan kebutuhan pokok. Ada level 123.00 di situ adalah incaran level resisten strong untuk di USD Japanese Yen, di mana histogramnya juga masih memberikan tanjakan naik ya. Belum ada tanda-tanda penurunan di sini. Oleh karenanya untuk USD Yen sendiri, saran terbaik dari kita masih menunggu kajian kita untuk money management. Walaupun ada kemungkinan di wilayah area Zima dan di Seratasi ekonomi berbalik ataupun uh, semua investor melirik yen sebagai safe haven. Korelasi dengan Nikkei, ya, ini grafik monthly. Kalau grafik Nikkei-nya kita buat monthly juga sudah terjadi kondisi yang flat area. Oleh karenanya tingkat permintaan mata uang yen yang cukup tinggi dikarenakan inflasi ini akan menyebabkan menguatnya mata uang yen dan melemahnya indeks saham Nikkei ya. Ditandai dengan formasi bottom yang tersentuh di 16.550. Kemudian ada koreksi lagi ke zona tengah. Saya kira ini 17.200 ini adalah level uncertainty, 50% probabilitasnya antara room up and room down. Oleh karena itu, dari analisa pendekatan teknikalnya, saya menggunakan moving average untuk melihat berapa rata-rata closing price di time frame daily. Terbaca di daily chart di 17.400 untuk level entry point sell kembali ya. Untuk batasan stop loss di 17.500. Histogram juga sudah angkanya negatif di 61,7 negatif dan signal juga minus 28,1% negatif dengan volume yang cukup tinggi sampai di mendekati minus 200 histogram. Kemungkinan jika market continues untuk downtrend, penyentuhan level yang sama di 16.500 ini akan bisa terulang kembali. Kemudian untuk di euro, pada saat ekspektasi QE ECB kemarin bisa dibaca teman-teman di Monex Daily Report ya. Euro terus menurunkan mengalami penurunan maksud saya sampai di area 1.180079 sempat ya. Adalah area previous support yang menjadi strong ya, strong support di sini dan juga sudah menyentuh history price di 98 dengan ekspektasi QE ini sehingga reaksi publik membuat euro semakin negatif. Apakah ini akan terus berlanjut tanpa ada reaksi sedikit pun ya? Apakah memang ini sebuah politik ekonomi dan mata uang untuk mendukung dolar semakin kuat dan menekan laju komoditi price, harga komoditi sehingga negara-negara yang basis pendapatan negaranya dari jualan minyak ya, ekspor minyak seperti Rusia, di penguatan US dollar. Namun saya kira ada timing dan waktu yang
harus ditentukan sampai kapan pelemahan euro itu berlanjut, atau memang sentimen negatif publik melihat kawasan Uni Eropa ini bukan lagi mata uang masa depan ya. Karena euro ini boleh kita katakan pada awalnya sebagai eh, alat tukar pembayaran transaksi internasional yang kedepannya lebih lebih populer dibandingkan US dollar. Nah, ini yang menjadi misi dan visi pertama kali euro dirilis pada saat di tahun 90-an. Oke, overall untuk euro sudah sangat jenuh. 1.180 untuk bagi teman-teman yang seandainya cukup punya tekad kuat untuk spekulasi buy di 1.1800, saya kira stop loss-nya adalah cukup 100 poin saja di 1.1700. Dengan resiko yang terukur seperti itu, ada harapan ekspektasi bouncing atau bounce back untuk di euro di 1.2500. Ya, ini adalah GBP ya. Barangkali Pak Ibu sebenarnya ada yang mau dipertanyakan? Tidak Pak, dan sekarang sudah benar ya tulisannya ya, tadi masih Euro USD. Ya, oke, pound sterling US dollar dari konsep eh, apa ya, belanja pembiayaan ya untuk stimulus 375 billion pound sterling itu nggak berubah-berubah sejak dari akhir 2014 ya, dari awal 2014 ya, itu nggak berubah terus konsep uang yang digelontorkan oleh negara Inggris untuk dipakai atau disuntik di sistem keuangan. Namun saya kira jumlah uang tersebut bukan sebagai pembangunan di Inggris saya kira ya. Karena Inggris kalau kita lihat dari sekian banyak sumber berita dan informasi, pembangunan apa yang dilakukan oleh negara Inggris terhadap negaranya sendiri saya rasa bukan lagi ke infrastruktur ya, tapi ke teknologi dan high teknologi, bahkan sekarang sudah ke nanoteknologi ya, teknologi basis sel ya atau nuklir. Sehingga eh, pembangunannya bisa dirasakan bukan 1, 2, 3 bulan ke depan atau 1, 2, 3 tahun ke depan, tapi untuk satu eh, dekade boleh kita katakan ya, atau 10 tahun paling dekat akan kita lihat gebrakan teknologi dari negara Inggris dari bidang nanoteknologi dan robotik. Ya, ini yang masih kita baca situasi di Inggris, sehingga pelemahan mata uang pound sterling terhadap US dollar terkait dengan penguatan dolar bisa saja kita korelasikan karena seperti itu ya. Namun saya rasa pelemahan pound sterling ini masih sifatnya adalah eh, memberikan bantuan pinjaman modal dari beberapa bank-bank komersial di Inggris yang notabene ekspansi bisnisnya adalah overseas atau lintas negara di luar Eropa ya. Suku bunganya juga masih dipatok rendah untuk di pound sterling. Ada level support yang kuat di 1.48123 untuk di Inggris. Saya rasa ini adalah incaran harga yang tepat untuk kita saatnya kembali beli pound sterling terhadap US dollar ya. Oke, untuk selanjutnya saya akan tambahkan di minyak commodity price ya. Teman-teman semua nanti boleh coba tarik garis trend line dari periode 2001 sampai 2009, pertengahan di sini. Kemudian garisnya di otomatis uh, otomatis trend line-nya maju begini. Persis tepat sekali di harga 48 sudah sentuh ya. Dari garis Fibonacci retracement area 423% ya,
saya mengukurnya dari breakout pertama kali minyak di level 91,21 dan swing high-nya di 107,65. Incaran target di $60 sudah tersentuh, kemudian di 5 ya di 261,8 ini sudah tersentuh dan sudah dia lewati tepat di garis support trend line-nya. Kalau ini kita proyeksikan breakout level trend line-nya, saya kira untuk minyak mentah ini di bawah $38 tidak logis ya. Sebesar apapun negara Arab Saudi bisa mempengaruhi OPEC, saya rasa negara lain juga tidak akan terima dengan penurunan harga minyak yang sudah cukup jauh. Oleh karenanya kecenderungan untuk reversal sudah terbaca di time frame kecil di 1 dan 4 jam. Kita lihat dari technical ya. Coba kita lihat di oil. Oke. Nah ini di time frame daily sudah 2 hari terakhir titik low yang semakin meningkat, kemudian level high sudah testing ya di sini. Ada 2 bar yang cukup panjang penurunan, kurang lebih di sini ada lebih hampir mendekati